Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nurul Hidayanti, kelas Pendidikan Fisika C 2019, Universitas Negeri Medan. Kali ini saya akan memberikan video pembelajaran mengenai mata kuliah pembelajaran berbantuan komputer. Materi yang saya berikan adalah model pembelajaran komputer dan model stimulus atau model simulasi. Definisi pembelajaran berbasis komputer merupakan sebuah pembelajaran yang menggunakan komputer sebagai alat bantu. Melalui pembelajaran ini, bahan disajikan melalui media komputer, sehingga proses kegiatan belajar mengajar menjadi lebih menarik dan mampu meningkatkan motivasi peserta didik. Selanjutnya ada kelebihan pembelajaran berbasis komputer atau CBI. Yang pertama yaitu meningkatkan motivasi siswa. Yang kedua, materi dapat didesain lebih menarik dan beragam. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyelesaikan masalah sendiri. Yang keempat, memberikan pengalaman atau praktik latihan secara langsung. Dan yang kelima, dapat dijadikan sebagai sarana untuk pembelajaran yang bersifat individual atau individual learning, sehingga dapat meningkatkan perhatian dan konsentrasi siswa. Selanjutnya, pembelajaran berbasis komputer atau CBI juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, modal awal investasi relatif mahal. Yang kedua, guru atau instruktur yang tidak memahami komputer akan kesulitan sehingga harus menyewa operator atau tenaga lain ahli komputer. Yang ketiga, interaksi guru atau instruktur dengan siswa akan menjadi berkurang, sehingga kurang dapat membangun sikap dan karakter. Dan yang keempat, masalah compatibility antara hardware dan software. Penggunaan sebuah komputer biasanya memerlukan perangkat keras dan spesifikasi yang sesuai. Perangkat lunak sebuah komputer seringkali tidak dapat digunakan pada komputer yang spesifikasinya tidak sama. Selanjutnya yaitu model simulasi. Model simulasi pada dasarnya merupakan salah satu strategi pembelajaran yang bertujuan memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret melalui penciptaan tiruan-tiruan bentuk pengalaman yang mengikuti suasana sebenarnya dan berlangsung dalam suasana yang tanpa resiko. Model simulasi adalah bentuk CBI yang menampilkan materi pembelajaran yang dikemas dalam bentuk simulasi-simulasi pembelajaran dalam bentuk animasi yang menjelaskan konten secara menarik, hidup dan memadukan unsur teks, gambar, audio, dan paduan suara yang serasi dan harmonis. Secara umum, tahapan materi model simulasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengenalan penyajian informasi atau simulasi 1, simulasi 2, dan seterusnya. Yang kedua, pernyataan dan respon jawaban. Yang ketiga, penilaian respon. Dan yang keempat, pemberian feedback tentang respon, pembetulan segmen pengaturan pengajaran, dan penutup. Selanjutnya yaitu klasifikasi model simulasi. Pada dasarnya, model simulasi dikelompokkan dalam 3 dimensi, yaitu yang pertama, model simulasi statis dengan model simulasi dinamis. Model simulasi statis digunakan untuk mempresentasikan sistem pada saat tertentu atau sistem yang tidak terpengaruh oleh perubahan waktu. Sedangkan model simulasi dinamis digunakan jika sistem yang dikaji dipengaruhi oleh perubahan waktu. Yang kedua yaitu model simulasi deterministik dengan model simulasi stokastik. Jika model simulasi yang akan dibentuk tidak mengandung variabel yang bersifat random, maka model simulasi tersebut dikatakan sebagai simulasi deterministik. Pada umumnya, sistem yang dimodelkan dalam simulasi mengandung beberapa input yang bersifat random. Maka pada sistem seperti ini, model simulasi yang dibangun disebut model simulasi stokastik. Dan yang ketiga yaitu model simulasi kontinu dengan model simulasi diskrit. Untuk mengelompokkan suatu model simulasi apakah diskrit atau kontinu sangat ditentukan oleh sistem yang dikaji. Suatu sistem dikatakan diskrit
jika variabel sistem yang mencerminkan status sistem berubah pada waktu tertentu. Sedangkan sistem dikatakan kontinu jika perubahan variabel sistem berlangsung secara berkelanjutan seiring dengan perubahan waktu. Selanjutnya yaitu model simulasi memiliki keunggulan. Yang pertama, siswa dapat melaksanakan interaksi sosial dan komunikasi dalam kelompoknya. Yang kedua, aktivitas siswa cukup tinggi dalam pembelajaran, sehingga terlibat langsung dalam pembelajaran. Yang ketiga, dapat membiasakan siswa untuk memahami permasalahan sosial. Hal ini dapat diartikan sebagai implementasi pembelajaran yang berbasis kontekstual. Yang keempat, melalui kegiatan kelompok dalam simulasi dapat membina hubungan personal yang positif. Yang kelima, dapat membangkitkan imajinasi. Dan yang keenam, membina hubungan komunikatif dan kerjasama dalam kelompok. Adapun kelemahan model simulasi yaitu yang pertama, relatif memerlukan waktu yang cukup banyak. Model simulasi sangat bergantung pada aktivitas siswa. Selanjutnya, model simulasi cenderung memerlukan pemanfaatan sumber belajar. Dan selanjutnya yaitu banyak siswa yang kurang menyenangi simulasi sehingga simulasi tidak efektif. Demikian video pembelajaran saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.